Bahasa simpelnya, Tuhan ini ada musuh nggak kelihatan, saya nggak bisa lawan. Tuhan tolong dong kirim para malaikatmu untuk mengalahkan musuh ini. Itu eksorsisme. Eksorsisme dalam gereja Katolik itu jangan pernah dibayangkan seperti yang Hollywood. Wow, bok, bok, bok. Bukan orang melawan setan, bukan. Karena inti dari eksorsisme adalah doa. Itu intinya. Jadi bukan peperangan melawan setan, karena yang berperang melawan setan adalah malaikat-malaikat Allah. Jadi pengertian dasarnya ini dulu kita perbaiki dari akarnya. Banyak orang itu menganggap kalau eksorsisme atau pengusiran setan adalah melawan setan, berperang dengan setan. Dalam arti kita sendiri yang berperang dengan setan. Hello! Setan tidak berwujud, setan makhluk roh murni. Bagaimana kamu yang punya materi bisa melawan setan, sedangkan setan nggak kelihatan? Gimana kamu mau melawannya, saudara? Haleluya, saudara. Jadi pengertian dasarnya kita perbaiki dulu. Bukan kok kita sok gagah-gagahan mau melabrak setan, enggak. Karena inti eksorsisme adalah doa. Perhatikan. Hakika dengan jelas mengatakan, gereja secara resmi dan otoritatif berdoa. Jadi itulah inti eksorsisme. Berarti eksorsisme itu berarti sebenarnya apa? Permohonan kepada Tuhan agar Tuhan, kasih Allah mengalahkan serangan setan. Karena kasih Allah jauh melampaui apapun termasuk dosa kita, bahkan juga termasuk serangan setan. Itulah inti eksorsisme. Jadi jangan pernah gagah-gagahan melawan setan. Ya, kamu itu siapa kok melawan setan? Setannya nggak kelihatan, kamu kelihatan, kok gimana mau melawannya? Omong kosong itu. Jadi ini perbaiki dulu ya. Ini inti penting untuk pemahaman mengenai eksorsisme. Doa, itu intinya. Jadi simpelnya bagaimana sih? Kalau kita mengikuti atau melakukan eksorsisme, kita sesungguhnya berdoa kepada Tuhan. Bahasa simpelnya, Tuhan ini ada musuh nggak kelihatan, saya nggak bisa lawan. Tuhan tolong dong kirim para malaikatmu untuk mengalahkan musuh ini. Itu eksorsisme. Jadi permohonan kepada Tuhan. Bukan kok kita keren-kerenan mau gitu ya. Ini perbaiki dulu pemahaman Anda. Karena saya kok hampir yakin banyak orang Katolik nggak paham mengenai inti dari eksorsisme itu apa gitu. Karena yang didengarkan adalah ya tadi itu ya. Acara-acara televisi, acara channel-channel YouTube mengenai dunia gaib yang sesungguhnya tidak mengajarkan apapun terhadap iman kita. Bahkan saya boleh menjamin acara televisi, channel YouTube yang membahas alam gaib hampir nol dalam soal mengajarkan yang benar terkait dengan alam gaib, karena semua adalah deception, penipuan oleh roh jahat. Ketika Anda tahu mengenai ilmu eksorsisme, demonologi, mempelajari, Anda akan mengerti semua yang dikatakan oleh channel-channel tentang alam gaib, televisi itu semuanya nggak ada yang benar secara Katolik. Masalahnya adalah kita menontonnya. Banyak orang Katolik menontonnya dan menganggap itu benar dan menjadikannya referensi. Kita nggak bisa bilang haleluya saudara di sini sekarang. Kyrie eleison yang harus bisa kita bilang. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Karena hamba-hambamu banyak disesatkan, ya Tuhan, oleh info-info yang bukan dari Katolik Tuhan. Nah itu. Maka enggak usah nonton yang gitu-gituan. Kalau Anda belum ngerti yang Katolik, mending nonton yang Katolik. Tapi masalahnya, sumber-sumber yang Katolik tidak banyak. Kyrie eleison lagi, Kyrie eleison lagi. Lalu kita mengenal dua jenis eksorsisme. Jenis pertama itu eksorsisme besar, yang kedua eksorsisme kecil. Sesungguhnya yang dimaksudkan istilah eksorsisme adalah yang besar itu. Sementara yang kecil itu namanya deliverance prayer. Jadi kalau kita bicara mengenai eksorsisme, sesungguhnya yang dimaksud adalah yang besar itu. Maka di sini memang istilahnya menjadi tumpang tindih. Maksudnya begini, istilah eksorsisme itu makna pertama memang menyangkut semua pengusiran setan. Mau deliverance, maksudnya mau yang kecil maupun yang gede, semua disebut eksorsisme. Tetapi di dalam terminologi, umumnya sebutan eksorsisme itu memang berlaku untuk yang besar ini. Sementara yang kecil disebut deliverance prayer. Oke, jangan terlalu bingung mengenai terminologi ya. Jadi maksudnya istilah eksorsisme itu digunakan untuk dua hal. Untuk menyangkut seluruhnya atau untuk menyangkut yang besar saja.
Oke, semoga nggak bingung yang dimaksudkan. Jadi sesungguhnya kalau bicara mengenai eksorsisme termasuk di dalam KGK tadi, yang dimaksudkan terutama yang besar. Kegunaannya seperti apa? Bedanya apa? Kita akan lihat mengenai perbedaannya. Eksorsisme maksudnya yang besar. Setelah ini kalau saya bicara mengenai eksorsisme, ingat baik-baik, itu sama dengan eksorsisme besar. Kita sepakati dulu supaya nanti Anda nggak bingung ya. Karena memang eksorsisme juga mencakup dua-duanya, tapi ini saya mau bedakan seperti ini. Karena ini memang kebiasaan yang dipakai sebagai terminologi. Eksorsisme atau eksorsisme yang besar, itu ritus liturgi resmi gerejawi. Yang kedua, deliverance, itu doa pribadi orang beriman. Dua-duanya ini pengusiran setan, tetapi jenisnya berbeda. Tujuannya sama, mengusir setan, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengalahkan kuasa jahat, tetapi modusnya berbeda, modus operandinya berbeda. Bedanya bagaimana? Untuk yang eksorsisme besar atau simpelnya eksorsisme, itu hanya dapat dilakukan oleh eksorsis seorang imam yang ditunjuk uskup mendapatkan izin tadi, sudah kita bahas dalam kanon tadi itu, KHK tadi itu, kitab hukum kanonik. Jadi bahkan seorang presbiter sekalipun tidak bisa melakukan itu. Saya contohnya. Jadi saya bukan seorang eksorsis, maka saya tidak bisa melakukan eksorsisme dalam arti yang besar. Hanya seorang imam eksorsis yang bisa melakukan. Karena apa? Liturgi resmi gereja. Sementara deliverance prayer itu doa orang beriman. Anda beriman nggak? Beriman berarti Anda bisa. Kita semua bisa. Mau dia uskup, mau dia presbiter, mau dia diakon, mau dia laici. Kita semua itu persis seperti yang disebut dalam Injil Markus 16 ayat 17 tadi. Tanda-tanda menyertai orang-orang yang beriman, yang percaya. Berarti kita semua juga bisa. Tapi di dalam kerangka deliverance prayer ya, eksorsisme kecil, pengusiran setan yang kecil. Namanya deliverance. Gereja Katolik membedakan keduanya. Kok dibedakan? Kan sama-sama mengusir setan, betul memang. Sama-sama mengusir setan dua-duanya ini. Mau exorcism, mau deliverance, dua-duanya mengusir setan. Tapi ada bedanya.